Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bisanad al-muttasil ilayhi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid darain ya rabbal alamin. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bagaimana mengenal tanda-tanda i'rab. Sebagaimana kita sudah baca bersama pada pertemuan sebelumnya bahwa al-i'rab perubahan dalam ilmu tasawuf, perubahan keadaan hati seseorang yang mana terkadang dia rafa', kadang-kadang dia khafat dengan makna yang sudah kita baca juga. Bagaimana mengenal dia sedang rafa', bagaimana mengenal dia sedang kan begitu. Bagaimana mengenal ini keadaan ini orang dia rafa'. Itu tanda-tanda seorang itu rafa'. Rafa' di sini terangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik. Apa katanya pada halaman berikutnya? Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kalau dalam ilmu nahwu satu kata atau kalimat itu rafa' marfu' ditandai dengan salah satu daripada di antara dhammah, waw, alif dan nun. Dhammah kalau dia si mufrad, ya. Kalau dia termasuk jamak muannas, ya kan? Apalagi. Sedangkan waw kalau dia jamak mudzakkar salim. Kalau alif musanna atau tasniyah. Kalau nun al-af'alul khamsah. Baik. Kalau dari sisi isyarat sufiyahnya, lirraf'i ila maqamil muqarrabin arba'u alamatin awwaluha. Tanda atau bagi orang yang diangkat derajatnya kepada maqam al-muqarrabin itu ada 4 tanda. Seseorang sedang dirafa' ke maqam muqarrabin. Maqam muqarrabin maqam yang tinggi. Kalau dibagi 2 maqam, maka ada maqam yang tinggi, ada maqam yang tidak tinggi, yang di bawahnya. Itu yang tinggi namanya muqarrabin. Yang di bawah namanya apa namanya? Kalau yang di atas muqarrabin, di bawah namanya apa? Apa namanya? Kalau yang di atas namanya muqarrabin, yang di bawah namanya ini musalla apa ini? Namanya abrar. Harus tahu ini umum dalam ilmu tasawuf, 2 maqam ini, muqarrabin dan abrar. Kan ada ungkapan masyhur, apa katanya? Hasanatul muqarrabin, sayyiatul abrar. Terbalik. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Nah itu kan. Pahalanya orang-orang yang diabrar, orang-orang yang abrar itu dosa bagi orang-orang yang muqarrabin. Jadi muqarrabin ada abrar. Abrar orang-orang baik. Muqarrabin orang-orang yang lebih baik, yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kadang kita sebut itu ungkapan pahala orang-orang yang abrar, dosa bagi orang muqarrabin.
Misalnya apa misalnya? Berzikir dengan lisan atau sholat, tapi sholat badannya saja. Sah nggak itu? Sah ya? Bagus nggak? Bagus. Bagi orang abrar bagus. Anggaplah kita ini abrar. Ya mudah-mudahan, amin juga kan? Bagus juga abrar itu, bukan tidak bagus. Kita sholat, pahala luar biasa. Tapi menghayal kita, angan kemana-mana, ndak khusyuk, ya. Tapi salatnya sah apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Dapat, apalagi berjamaah. Pahalanya berlipat ganda. Tapi itu model salat. Kalau di kalangan al-muqarrabin itu nggak pantas sekali. Malah dianggap seperti dosa. Dianggap aib luar biasa. Di sisi orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, salat yang tidak khusyuk itu salat yang lalai. Itu contoh sederhana. Makanya hasanatul muqarrabin, hasanatul abrar, sayyiat al muqarrabin. Pahala yang bagi orang-orang abrar itu pahala, belum tentu itu bagus, mulia bagi orang-orang yang muqarrabin. Bisa jadi itu malah tercela. Begitu. Contoh di umum, anak SD kelas 1 belajar bagi atau kalian lah. Keren gak itu? Keren gak? Bagus gak itu? Bagus kan? Oh, kelas 1 udah belajar kali-kalian. Biasa kali-kalian kelas berapa? 2, 3 kan? Kelas 1 belajar, luar biasa. Jangan kelas 1, kelas 2 pun udah hebat. Coba yang mahasiswa S2 belajar 1 ditambah 1, ya Rabbi, itu kan aib luar biasa ya. Cacat luar biasa itu, bisa masuk koran itu, bisa ditutup itu kampus. Masa S2 belajar kali-kalian dan mengurangi pengurangan, kan keterlaluan. Padahal itu sangat keren, sangat bagus di SD. Nah, itu contoh. Hal itu bagus, apa sih salahnya? Salahnya tuh kok sudah kelas gitu, hari gini gitu masih belajar itu. Taib, apa saja tanda-tanda orang yang menuju maqam muqarrabin? Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Yang pertama ad-dhammatu. Apa dikatakan di sini? Ay dhammul muridi ila syaikhi wa suhbatuhu wa khidmatuhu wa ta'zimuhu wa mahabbatuhu. Coba. Tanda-tanda orang itu sudah sudah mulai diangkat derajatnya menuju maqam muqarrabin, dipindah dari abrar ke muqarrabin. Itu yang pertama, ditandai dengan dia punya seorang syekh yang mana dia betul-betul mulazamah dengan syekh itu. Dhammul muridi ila syekh. Dhamm itu kan artinya berkumpul, bisa juga begitu. Berkumpulnya seorang murid dengan seorang guru. Wa sahbatuhu, dan selalu mengikutinya. Wa khidmatuhu, selalu berkhidmah kepada gurunya. Wa ta'zimuhu, dan selalu memuliakan dan menghormati gurunya. Wa mahabbatuhu, dan selalu mencintai gurunya. Itu kalau sudah seperti itu seseorang terhadap gurunya, maka itu orang tanda-tanda sedang diangkat menuju maqam muqarrabin lewat gurunya itu.
Wallahi ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Ini kaidah. Wallahi, kata para ulama, ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Demi Allah, tidak ada orang beruntung ya, atau orang yang beruntung tidak akan mungkin beruntung kecuali apabila dia selalu mengikuti orang-orang yang beruntung. Tak bisa dia beruntung mesak tiba-tiba, harus ada orang yang beruntung yang diikutinya, barulah dia beruntung. Wallahi, demi Allah, ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Itu yang pertama, dhammah. Dhammah maksudnya selalu lengketnya, selalu setianya seorang murid mengikuti gurunya. Wa thaniha, tanda yang kedua, aywa wal huwiyati wal haqiqah. Fala budda lil murid an yafna fi dzati haqiqatan faman la fana'a lahu la baqa'a lahu. فيفنى أولا في الاسم ثم في الذات فبقدر الفناء يكون البقاء وبقدر السكر يكون الصحو. Slow, kita coba jelaskan. Waw di sini kata beliau wawul huwiyati wal haqiqah. Waw yang berisyarat huwiyah atau sebuah hakikat, sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Kan waw di sini kalau diartikan waw ataf dan, itu kan biasanya menunjukkan kebersamaan, kan gitu. Fulan dan fulan, berarti kan bersama. Maka kata ulama ada isyarat dari waw di sini, isyarat bahwa seseorang yang betul-betul diangkat derajatnya menuju maqam muqarrabin adalah apabila di sini disebut, ini isyarat kepada fana. Fana di sini, arti fana itu apa? Melebur, sirna. Khusus kita sirna bagaimana? Maksud kita menghilang gitu kayak ninja? Bukan. Banyak kajian-kajian tentang fana agak sulit memang. Tapi insyaallah pada malam ini kita sederhanakan. Bagaimana saya terima dari guru saya waktu mengaji di Mesir, fana itu sederhana. Fana itu adalah ketiadaan daripada kehendak kita, ego kita yang kita tiadakan. Fana itu kan tiada, musnah, sirna. Jadi maqam fana adalah maqam di mana seseorang mengsirnakan, meniadakan egonya, di off. Gak ada lagi ana, saya, ananiyah, egoisme, saya. Kalau kita masih saya, belum fana, karena masih ada dia, sayanya orang itu masih ada. Maka kata ulama, supaya naik derajatnya kepada maqam muqarrabin, sayamu itu buang dulu, karena sayamu itu berarti masih ada ujub, masih ada kibir. Ana khairu minhu, kata iblis kan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Buang ana itu, itulah fana. Apa maksudnya fana fil dzat, fil ism, atau fana fillah, atau fana fil syekh? Maksudnya apa? Kita ini, kita tiadakan diri kita, lalu kita melebur dalam guru kita. Melebur dalam guru kita, makin pusing kan? Tidak usah pusing. Tadi kita bilang apa yang ditiadakan? Egoisme, kehendak dan keinginan diri sendiri, itu yang dihapus. Terus fana fi syekh, misalnya maksudnya apa?
Keinginan diri sendiri kita leburkan di dalam keinginan guru kita. Itu namanya fana. Sehingga apapun mau guru kita, itulah mau kita. Dia bilang A, kita bilang A. Dia bilang B, kita bilang B. Dia ke kanan, kita ke kanan. Seakan-akan kita tidak ada. Yang ada cuma guru kita. Itu namanya fana. Kita tidak ada. Mungkin bagi orang yang tidak belajar tasawuf, mana jati dirimu katanya kan? Kok ikut sana ikut sini, kamu sendiri mana? Kun anta katanya kan, be yourself. Oh itu ada tempatnya. Ada tempatnya. Tapi kalau dalam suluk menuju Allah, kita harus tahu diri siapa kita. Kita tidak sama sekali sangat berhajat, sangat butuh pada guru kita itu. Fana ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi sama orang-orang yang di bidang yang lain lah. Orang yang bilang jadilah dirimu sendiri, jangan ikut orang. Mana keinginanmu, mana maumu. Dengar dulu, dengar. Fana ini kita lakukan kok selama ini. Anda yang bilang kun anta itu, jadilah dirimu sendiri, jangan ikut orang. Anda sendiri sudah sering fana tapi Anda tidak sadar. Contoh, ketika pergi ke dokter, ya, kamu ada apa? Ya ini apa mungkin ada? Ya. Buka mulutnya, ya, keluarkan lidahnya, lebih panjang lagi, ya. Pernah nggak kita kun anta, be yourself? Saya nggak mau. Dimasukkan apa itu? Biasa mau dilihat lagi dalamnya itu pakai kayu digini, kayu es krim itu loh. Bisa muntah. Habis muntah, gini dok, mohon maaf dok, gitu kan? Apa tuh kita jagur dokternya? Tidak mungkin kita jagur. Ya. Sudah, buka bajunya. Kurush langsung. Superman. Dibuka. Kan mau di ini apa namanya? Tidak ada. Astagfirullah. Bener aja dok. Si Denny mau ngeprank ya dok. Kalau begitu keluar kan itu. Buka baju. Coba tarik nafas. Nafas mulut. Keluarkan. Tahan lagi. Tahan selama 2 jam. Tahan 2 jam. Artinya kita taat sekali kan sama dokter itu. Padahal ayo, apakah kita tahu siapa dokter itu? Agamanya apa? Kadang-kadang kita tidak tahu juga agamanya. Bisa jadi kita tahu dia orang non-muslim, iya kan? Tapi taat sekali kita sama dia. Itu namanya fana. Kita sudah nggak ada, terserah dok lah, terserah dokter, ya kan? Puncak fana kapan? Waktu dibius, ya? Dibius, kan? Dibius itu kan mati rasa. Istri saya kan baru beberapa minggu yang lalu kan disesar. Saya ikut masuk di dalam, di ruang operasinya. Itu kan disuntik di belakang. Nah, siap-siap yang sesar besok. Dicubit terus. Ada rasanya? Masih. Oh iya, tunggu. Dicubit sampai tidak ada rasa. Ada rasanya? Tidak ada. Dicubit. Ada rasanya? Tidak ada. Oke, mulai. Enggak sih begitulah. Tapi betul dikuruk itu perut. Saya kan menemani istri saya. Iyalah masa menemani istri orang di luar. Ya istri saya di situ. Saya lihat dia lihat saya. Ya ma. Ya sayang. Yang jomblo ini susah. Jomblo ini. Gimana madam? Ya
kok mama santai aja? Emang kenapa? Itu perut pun dibelah gitu. Nggak ada rasanya begini. Nggak ada rasanya. Masya Allah, padahal ibu lihat perutnya. Besok kalian siap-siap. Betul-betul pasrah. Ibaratnya udah serah dokter mau diapa-apain. Ya. Tahu-tahu udah keluar, belum, sedang didorong lagi dari sini, banyak pasukan tuh. Begitu keluar, alhamdulillah, dia santai aja, udah keluar, kok santai aja ini orangnya, padahal perutnya dibelah begitu, dibedah begitu, nggak ada rasanya, tiada rasanya. Itu tiada itu kasih bulat, kasih panah, fana, itu namanya fana. Sembuhlah dia, keluarlah anaknya, sehatlah dia, bahagialah dia. Begitu sedekatkan bayinya dengan menangis dan sama-sama bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada dokter. Berkat apa semua kesuksesan dan kelancaran itu dan kebahagiaan tiada tara itu? Berkat fana. Coba ndak ada fana, nggak dibius. Satu rumah sakit suaranya, ya kan? Belum begini baru diting, ya. Terus saya disitu menemukan, ya. Mencak saya juga, saya jago dokter itu, karena istri saya dilukai. Susah kalau pakai kemauan diri sendiri, ndak jadi sudah. Dokternya dijagur, dia pun ambil, ya. Akhirnya saya yang dibedah, bukan istri saya. Ya Rabbi, hanya perang di dalam udah. Apa yang terjadi? Susah. Dokternya nggak jadi dapat gaji, masuk penjara. Pasiennya juga malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Darah kemana-mana, auzubillahi min zalik. Gagal. Rumah sakitnya pun tutup. Kalau terjadi seperti itu. Ya, kan? Direktur rumah sakit itu dipecat karena tidak becus semua. Nah, tuh kalau masih ada diri di hadapan guru, jangan harap bisa sembuh penyakit hatinya. Harus fana sama dokter hatinya yang menangani penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit apapun itu namanya yang dikerjakan di rumah sakit. Taslimlah. Fana itulah fana. Ya kan? Tidak usah dokter, tidak usah rumah sakit. Yang lebih sederhana, ini kalian yang kalau potong rambut. Potong rambut. Fana luar biasa. Itu sudah makam fana kalian waktu cukur rambut. Buka, buka. Belok kanan, hadap kiri. Nih. Ada orangnya yang giniin kepala kita kan? Astagfirullah, kan gitu. Nggak ada. Ikut sudah. Udah lurus. Nah, ada sini. Kadang diapa-apakan. Ya. Kita ikut apa kata tukang cukur itu. Kita leburkan keinginan kita pada keinginan tukang cukur. Apa yang dimau sama tukang cukur kita itu kita ikuti. Coba kita pakai kemauan kita, iradah kita sama teman. Pas lagi dia cukur kita begini, telinganya yang kepotong, ya kan? Bukan rambutnya lagi, tapi telinganya. Soalnya matanya ketusuk juga sama gunting. Tapi itulah, ikutilah tukang cukur supaya rambutmu bagus. Ikutilah dokter supaya badanmu bagus. Ikutilah pilot dan para pramugari dan para awak kabin istilahnya, maka kamu akan sampai dengan selamat. Ya, pakai sabuk. Maka diam-diam, tidak usah ini, tidak usah itu, tidak usah. Ikuti perintah, ikuti peraturan. Maka sampailah kita tujuan dengan selamat. Di dunia aja santar kita pintar, kita berfana, bertaat dan lain sebagainya. Tapi giliran
untuk mengatasi penyakit hati dan perjalanan menuju Allah, untuk keselamatan di akhirat, sulit sekali orang taat sama mursyidnya, sama syekhnya. Malah tidak mau cari syekh. Buat apa syekh? Tanya saya syekh. Buat apa cari guru? Itu malah dia bilang kayak gitu. Itulah iblis yang kesibukan, tupoksi iblis memang di situ. Tugas pokok dan fungsi iblis dan pasukannya memang itu. Bagaimana agar orang itu lebih taat dan patuh dalam urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat ya sebisa mungkin ini umat Nabi Muhammad ini dia pintar sudah, jangan sampai dia berguru kemanapun. Dan kalaupun dia berguru, dia banyak koreksi gurunya, malah dia lawan gurunya, malah dia ragukan gurunya. Itu tugas pokok dan fungsi syaitan dan pasukan iblis dan apa. Makanya kalau kita bertemu seorang guru atau diajak kepada seorang, lalu kita ini itu sudah iblis itu sedang di hatinya sedang sibuk bekerja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu taala alam. Itulah kira-kira makna sederhana tentang memahami tentang fana yang diisyaratkan kata musannif di sini dengan waw. Ketika kita fana pada guru kita, di sini disebutkan fil ismi wa fil dzat, ya fana fillah juga bisa. Fana fillah ya berarti apa mau Allah kita lakukan. Allah bilang halal halal, Allah bilang haram haram, Allah bilang lakukan lakukan, Allah bilang tinggalkan tinggalkan. Yang ketiga al alif. Baik. Al alif fala budda an yakuna fardul fard فيكون له قصد واحد ومحبة واحدة وإرادة واحدة ويكون ذلك بقلب مفرد فيه توحيد مجرد. Alif di sini kata beliau, kata ulama, isyarat kepada satu. Yang angka satu kan mirip dengan alif itu. Aliful wahdah katanya. Aliful wahdah maksudnya satu yang diikuti, fokus, tidak bercabang-cabang. Tuh, qasdun wahid, tujuannya satu, Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya satu ya, jangan dipisah. Tujuannya satu, Tuhannya satu, Rasul yang diikutinya satu, ya kan? Atau dua yang kita ikuti, Nabi Muhammad sama Nabi Isa kita ikuti. Cuma satu Nabi yang kita ikuti, Nabi Muhammad SAW. Agama kita satu, atau kita campur agama kita Islam sama sedikitlah dari Yahudi gitu, enggak, agama Islam satu. Maka begitu juga guru kita satu, sama seperti mazhab kita juga satu. Mazhab kita apa? Syafi'i. Gitu. Makanya para ulama kita selalu berpesan ya satu, jangan campur-campur. Talfiq namanya. Mazhab ya satu. Ya sewaktu-waktu terdesak baru ambil sewaktu-waktu, pendapat lain ketika darurat, tapi pada asalnya satu. Begitu juga guru satu. Guru satu dalam hal apa itu juga harus dipahami ya, makanya dalam kitab Adab Sulukul Murid ya kan dijelaskan di sana ada Syekhut Tahkim, ada Syekhut Tabarruk. Syekhut Tahkim itu satu. Kita berobat satu dokter. Istri saya kemarin satu dokter. Dokter Ratih namanya. Udah. Bukan banyak dokter. Terus semua dokter itu ngoperasi dia dong, gawat. Kacau dia, semua badannya kepotong jadinya. Satu dokter. Kan kita kalau sakit apapun pergi ke satu dokter. Apa yang dikasih oleh resep yang dikasih oleh dokter itu kita minum. Udah, semua obat yang lain kita hentikan. Dan salah besar kalau kita bilang kok satu dokter sih kurang mantap, cari dokter yang lebih banyak supaya lebih sehat. Ayo coba pergi ke dokter lain ya, dikasih obat minum juga obatnya, terus pergi lagi ke dokter yang ketiga dikasih obat minum juga obatnya, overdosis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul apa tidak? Malah bisa mati, bukan tambah parah penyakitnya saja, malah bisa mati. Berbahaya itu. Harus satu dokter, satu resep selesai. Jangan lagi.
Saya mau pergi ke Mataram, pakai apa? Pakai nggak ada mobil, nggak ada mobil. Terus pakai uncle. Ya udah, ada 2-3 uncle. Ayo naik yang mana? Oh jangan satu lah, yang 2 lah, biar lebih cepat nyampe. Ayo coba satu kaki sebelah, satu kaki. Nah, belum nyampe mana sudah terbelah 2 badan, atau jatuh di mana-mana. Betul apa tidak? Harus satu mobilnya, satu mobil. Terus mau lompat-lompat di tengah jalan, ya lebih berbahaya lagi. Dan sudah peraturannya begitu, sunnatullah aja sudah begitu. Kalau kita dengan alasan lebih banyak lebih bagus, malah yang ada ternyata berbahaya. Besok mudah-mudahan pada bernasib masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram ini banyak pintunya, ada pintu Malik Abdul Aziz, ada pintu Malik siapa, banyak kali nama pintu. Ya Allah, Masjidil Haram ini yang saya cita-citakan dari dulu. Ayo masuk, sebentar dulu. Kenapa kok gak masuk-masuk? Saya mau masuk lewat semua pintu yang ada. Yoh, ini orang gila atau gimana? Bisa nggak kita masuk lewat banyak pintu? Ada pintu di timur, ada di mana? Saya mau masuk lewat 2 pintu itu. Ayo gimana caranya? Potong badannya dulu, terus satu di bawah sana. Harus pilih satu pintu. Betul apa tidak? Ketika masuk satu pintu itu, apakah kita mengatakan pintu yang di sana tidak benar? Tertutup? Tidak. Pintu yang masuk ke Masjidil Haram cuma ini, yang di sana bukan. Nah, itu orang bodoh. Orang bodoh. Yang berobat ke satu dokter, apakah kemudian dia dengan berobat di satu dokter, dia berarti menjatuhkan semua dokter-dokter yang lain? Tidak. Memang prosedurnya begitu, peraturannya seperti itu. Dan ketika dia mengikuti banyak dokter, lalu dia tambah parah penyakitnya, bukan salah dokter-dokter itu, ya kan? Salah dia sendiri. Bukan kayak dia berobat ke banyak dokter terus tambah parah, disalahin sama dokternya. Kalian ini ternyata penjahat semua, dokter palsu semua kalian nih. Kenapa tambah parah penyakit saya? Bukan salah dokternya, salah pasien itu sendiri. Kenapa dia berobat ke banyak dokter? Kita mau wudhu, ada banyak keran. Op. Buka 2 keran, 3 keran kan? Memencak sana kemari. Dia tidak mau wudhu dari 1 keran, maunya wudhu dari 3-4 keran. Supaya apa? Supaya lebih berkah wudhunya. Berkah dari Hong Kong. Tidak. Tetap harus 1 keran. Toh juga semua ini dari sumber yang sama. Betul atau tidak? Di semua pintu tadi ketujuan yang sama. Maka semua mazhab, semua tariqah, semua mursyid, semua guru itu ketujuan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu, semua guru, semua mursyid, semua tariqah, semua mazhab, semua ulama itu mengambil dari satu sumber, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nun insyaallah besok kita sambung. Kalau memang masih. Bagaimana cara kita menenggelamkan keyakinan kita lagi kepada guru kita setelah kita tahu ada suatu kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan oleh guru kita tersebut. Ini yang harus diluruskan itu adalah akidahnya yang harus diluruskan. Akidahnya yang mana? Akidah bahwasanya dia selama ini mungkin berpikir gurunya itu maksum. Akidahnya salah. Salah. Ketika orang mengikuti guru, lihat gurunya itu salah, maka dia kemudian malas untuk mengikuti lagi, maka akidahnya itu tidak benar, yang harus diluruskan. Dia harus sadar sebelum berguru, harus sadar bahwa gurunya itu tidak maksum, supaya dia nggak stres ketika melihat ada satu aib, 2 aib. Allahumma astur aiba. Doa itu sekaligus pernyataan kepada kita, sekaligus kita diketok kepalanya. Guru itu ada aibnya, ya kan?
Ya apa tidak? Setiap kali kalian doa seperti itu kan? Setiap mau belajar, termasuk tadi kan? Harusnya selalu kita sadar bahwa guru kita ada aibnya. Kalau nggak ada aibnya, kenapa kita mohon kepada Allah untuk menutupnya dari kita? Allah mestur aib syaitannya apa? Ya Allah, tutup aib guruku dariku kan? Berarti ada apa tidak ada aib guru kita? Bisa jadi banyak, seperti hari ini banyak sekali. Tapi kita sadar ada aibnya, tapi kita mohon kepada Allah, ya Allah, aib guru kita, berarti ada apa tidak ada? Tutup ya Allah aib guru kita. Tutup berarti yang pertama pasti ada aibnya. Yang kedua, kalau kita melihat segera tutupi dia. Tutupi maksudnya apa? Bisa tutupi, jangan disampaikan ke orang lain. Bisa tutupi dari pandangan kita. Itu yang lebih utama. Tutupi dari pandangan, jangan dilihat, jangan dilupakan dia apa gitu. Ya. Kalau kalian melihat aurat seseorang, kalau kalian orang yang bertakwa, pasti astaghfirullahaladzim, ya, udah lupakan. Kalaupun, lupakan. Pandangan pertama udahlah, rezeki lah, ya, kan begitu. An-nadratu laka, wa tsani 'alaika. Yang pertama ya sudah untukmu. Yang kedua jangan, haram, sudah, begitu. Atau melihat aurat siapapun yang tidak disengaja kelihatan ataupun sengaja, tapi namanya aurat, bukan kita itu orang kayak gimana seperti itu? Bertakwa namanya itu? Susah itu aja, mohon neraka sudah itu. Tapi itu sederhana seperti itu. Jadi tutup. Jangan yang namanya menutup aib saudara, apalagi ini aib guru, aib orang tua, kan kita tutup. Suami istri kelak kalau ada masalah kan kita tutup. Ini guru yang menyelamatkan kita, yang mengajarkan kita, yang pahlawan tanpa jasa katanya. Ya aibnya juga ditutupi, jangan di ini.